Oke, yang di rumah, silakan aktifkan kamera kalian dulu. Sela, Raihan, Daniel. Oke, diatur posisi dengan sebaik mungkin. Untuk Sela, silakan aktifkan kamera juga. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat yang ada di rumah sana. Dan SAR juga yang ada di sini. Pertama-tama kita tetap akan melaksanakan secara online saat ini untuk mata pelajaran desain media. Oke, sorry. Dasar desain grafis percetakan. Karena tadi berhubung SAR mata pelajaran ke kelas 12 desain media interaktif. Nah, itu nantinya kalian akan jumpai ketika ada di kelas 12. Yang jelas dan tentunya akan berkaitan dengan mata pelajaran ini. Kenapa SAR bilang berkaitan? Karena apa yang kita akan laksanakan atau lakukan di mata pelajaran desain media interaktif, itu kalian harus buat yang kalian ada di sini juga. Maksudnya yang di mata pelajaran ini. Masalah desain grafis, seperti itu. Nah, jadi masalah perancangannya dan segala sesuatu itu dibutuhkan untuk tingkat lanjut ke depan. Nah, maka oleh karena itu, ketika kalian selesai nanti di kelas 11 ini, untuk masuk kelas 12, sudah akan lebih mudah lagi tentunya. Tidak lagi akan kesulitan nanti ke depan. Oke, topik kita di pembelajaran kita saat ini masih mengenai tinjauan profesi. Oke, masih mengenai tinjauan profesi dan manajemen kerja desain grafis. Nah, jadi di sini berbicara soal tinjauan profesi, ini yang kita sudah bahas sebelumnya. Di sini dituntut untuk kita memperoleh status sebagai seorang profesional. Ini yang kita sudah bahas sebelumnya, tentunya seperti apa itu profesi, seperti apa itu profesional, dan mengharapkan bahwa ketika kita sudah lewati di hari yang lalu, di hari Senin kalau tidak salah, kita sudah mendapat gambaran ke depan. Kira-kira ke depan kita akan jadi apa, seperti apa. Oke, ini juga yang lalu sudah dibahas. Nah, oke, jadi selain 3 pokok tadi, ada apa tadi yang pertama? Menguasai pekerjaan. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk menjadi seorang yang ahli atau mahir di bidang desain grafis tentunya. Selain menguasai pekerjaan, harus memiliki loyalitas, baru memiliki integritas. Nah, dan yang berikut, itu dia harus mampu bekerja sama. Oke, harus mampu bekerja sama. Sini juga dikatakan seorang profesional pasti memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, seorang profesional tidak dapat begitu saja mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang, tidak ada manusia yang sempurna, tuh. Pasti ada kelemahan. Nah, salah satu contoh, ini juga yang saya alami. Faktor kelemahan yang terjadi apa? Lupa. Faktor lupa. Apalagi masalah ya semakin bertambah umur, atau ada orang bilang kalau orang terbiasa dengan melakukan multitasking, itu kita akan menurunkan fungsi otak kita untuk selalu seringkali sudah kebal lupa dan sebagainya. Nah, makanya dengan kelemahan tersebut, dengan keterbatasan dan kelemahan, misalnya dalam bentuk seperti tadi, kelupaan, misalnya ada proyek yang harus target di deadline besok misalnya. Nah, karena kita saking sibuknya dan kita mungkin bekerja secara sendiri, kita bisa jadi kelupaan dengan hal yang tersebut. Nah, tapi misalnya kalau ada
ada misalnya ada orang yang akan membantu kita, mungkin orang tersebut sebagai pengaturan schedule-nya kita. Nah, dia itu adalah orang-orang yang akan mengingatkan kita, oh iya, tanggal sekian sudah sore enggak untuk desainnya. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa bekerja secara sendiri. Kita butuh teamwork di dalamnya. Nah, teamwork di sini juga, kalau kalian masuk ke nanti kalau misalnya soal PKL, misalnya di dunia percetakan, di tempat percetakan. Nah, di situ tidak mungkin cuma ada editor saja, editor yang sebagai seorang desainer grafis yang merancang mungkin baliho dan apa segala macam yang dibutuhkan oleh klien yang ada mungkin menuju ke tempat itu. Nah, di situ bukan cuma ada itu saja, tapi mungkin di situ ada mungkin orang yang menerima pembayaran atau menerima rektur untuk pemesanan, atau mungkin di situ ada orang yang bagian cetak di bagian belakang, misalnya dia yang bagian mau kasih cetak dengan menggunakan mesin yang sangat besar. Jadi tidak semua itu bekerja secara sendiri. Kenapa demikian? Misalnya contoh di satu perusahaan itu atau di tabel percetakan. Pernah enggak kalian lihat di satu tabel percetakan yang ada di Manado? Kalian pernah lihat cuma dia sendiri, seorang diri. Cuma dia cetak, pokoknya semua dia sendiri. Dengan alat yang begitu besar, potongnya itu tahu pergi ke belakang dulu. Nah, itu akan menguras waktu yang ada tentunya. Makanya dibutuhkan orang-orang yang lain untuk bisa bekerja sama. Karena dia sebagai manusia, tentu dia bukan superhero yang boleh bikin segala sesuatu dengan cepat begitu. Tapi dia membutuhkan orang lain untuk bisa kerjasama. Nah, makanya butuh juga untuk dia bisa mampu bekerja sama. Mampu. Jadi orang yang mampu bekerja sama berarti dia enjoy dengan orang lain. Dia enjoy, jangan karena orang tersebut mungkin kurang akrab, nggak baku akhirnya kerjasama itu kurang baik di situ. Akhirnya bisa jadi deadline yang dibutuhkan itu tidak tepat waktu dan sebagainya. Maka profesionalitas kita berkurang di situ atau terganggu karena cuma hal yang demikian. Nah, makanya kalian juga diajak untuk demikian. Nah, teman-teman kalian juga di sini boleh baku bersama. Yang pasti bukan berarti orangnya bilang makan tulang atau makan tulang. Berarti dia yang buat, orang cuma enak-enak saja duduk begitu. Tapi mengerjakan secara bersama-sama, tahu bersama-sama supaya saling melengkapi di situ. Nah, supaya keterbiasaan kalian untuk bekerja sama dengan orang lain itu akan terbawa nantinya ke depan. Supaya bisa menjadikan salah satu syarat untuk bisa menjadi seorang yang profesional. Oke, yang berikut. Selain mampu bekerja sama, oke, yang di rumah boleh dinyalakan kamera yang sudah gabung sini. Saya sapa dulu Billy, Raihan, Daniel, Marcella, Brian, dan Nathan. Karena kita adalah kelas secara online yang secara langsung tetap buka, bukan cuma sekedar podcast. Kalau podcast kan ada yang podcast cuma suara, kayak radio, itu orang yang nonton itu tidak mungkin akan kelihatan. Kalau ini kan karena dibuat dalam bentuk Zoom meeting, maka perlu untuk karena dia bisa berfungsi untuk menampilkan video, maka aktifkanlah kamera kalian supaya bisa terlihat juga di sini. Supaya tidak kasih materi cuma kepada kamera yang saya gunakan ini, tapi tidak tahu siapa-siapa yang lagi mengikuti. Oke, yang ada di rumah, sekali lagi, Marcella, Brian, Nathan, dan Natasha yang sudah gabung, silakan aktifkan kamera. Tetap aktifkan kamera. Sir juga pasti on kamera di sini. Pasti akan rasa aneh juga ketika Sir mematikan kamera juga itu di sini. Cuma dengar suara itu akan agak aneh di situ. Nah, sama juga dengan yang saya rasakan di sini. Kalian juga bisa mengaktifkan kamera supaya di sini juga bisa kelihatan. Oke, yang berikut. Yang kelima adalah memiliki visi yang jelas. Nah, seperti apa memiliki visi yang jelas?
Saya baca dulu. Seorang profesional harus memiliki visi yang jelas sehingga ia akan memiliki dasar dan landasan yang kuat untuk mengarahkan pikiran, sikap, dan perilakunya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau orang memiliki visi berarti dia memiliki tujuan yang jelas. Ada capaian yang dia harus capai di situ. Nah, itu visi. Secara otomatis ketika orang itu, misalnya kalian nanti visi kalian, misalnya kita mau jadi berikut jadi seorang desainer yang jago, tahu banyak hal, bisa jadi orang profesional, kita bisa kerjakan tepat waktu dan sebagainya, itu jadi visi kalian. Nah, ketika visi itu ada tertanam dalam hati kalian, maka secara otomatis itu menjadi landasan yang kuat. Pegangan yang kuat kalian untuk bisa mengarahkan pikiran kalian, sikap kalian, dan perilaku kalian untuk bisa menjadi seorang yang sebelum-sebelumnya bisa mampu bekerja sama, menguasai pekerjaan, loyalitas, itu yang syarat-syarat sebelumnya. Nah, dengan visi yang jelas, orang profesional akan dengan mudah menfokuskan apa yang ia pikirkan. Jadi, maksudnya di sini, ketika kita jadi seorang desain grafis, kita tidak akan terkecoh atau terfokus dengan hal yang lain. Misalnya contoh, sebentar desain, kita pikir tuh, aduh sebentar kok ada event game ini. Nah, event tertentu yang, akhirnya pikirannya terganggu itu. Nah, karena pikirannya terganggu untuk hal itu, maka fokus kerja dia tidak optimal. Akhirnya bisa jadi kesalahan pemilihan warna, desainnya mungkin kurang mendapat pesan yang baik, atau bisa jadi waktu jadi terbuang begitu saja karena dia pikirannya tidak stabil di situ. Kalau kerja. Kalau waktu yang lain, misalnya kalian ingin refreshing yang lain, itu ada waktunya. Jadi orang profesional, ketika dia memiliki visi yang jelas, dia pasti akan fokus. Karena dia ada tujuannya, karena dia ada visinya, ada tujuan ke depan, capaian ke depan, apa yang dia akan lakukan. Nah, jadi seperti itu. Apa yang dikatakan di sini sudah betul. Jadi dia harus, ketika dengan visi yang jelas, orang profesional akan dengan mudah memfokuskan apa yang ia pikirkan, lakukan, dan Nah, ini yang mengharuskan untuk bisa ada ke kalian-kalian yang ada di sini tentunya. Sebagai nantinya ke depan sebagai seorang desainer grafis. Bukan cuma sekedar paham betul, kuasai betul secara teknis penggunaan aplikasi, tapi secara kenyataan dalam bentuk menjadi seorang profesional itu kurang gitu. Karena juga kalian juga diajak untuk bisa seperti itu. Oke, yang berikut. Memiliki kebanggaan. Nah, ini boleh juga dicatat-catat. Nanti ada catatan juga kan di portofolio. Nah, itu boleh kalian catat di situ. Nah, memiliki kebanggaan. Seperti apa memiliki kebanggaan? Seorang profesional harus memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Apapun profesinya, apapun jabatannya, seorang profesional harus memiliki kebanggaan. Dengan rasa bangga tersebut, seorang profesional akan memiliki rasa cinta terhadap profesinya. Oh, ini bangga enggak? Oh, ini dari kelas 11 MM. Mau tanya dulu. Oh, ini waktu ada di sini, ketika mendaftar kembali, itu benar-benar mendaftar kembali atau cuma sekedar karena tuntutan terpaksa atau yang lainnya. Itu patut dipertanyakan dulu. Karena kalau kalian masih berpikir hal yang demikian, percuma ketika kita lakukan kelas online, percuma kita lakukan untuk kegiatan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan jurusan. Karena apa? Karena kalian tidak bangga dengan apa yang kalian jalani. Tidak ada rasa
cinta terhadap profesi itu. Nah, jadi makanya untuk menuntut bisa rasa bangga apapun profesinya, apapun jabatannya. Nah, misalnya contoh begini, ketika kalian nanti kerja, karena kan anak SMK itu adalah anak-anak yang siap kerja, tuh, siap kerja di mana saja, sesuai dengan jurusan yang dia geluti, yang dia ambil di situ. Misalnya kita di suatu perusahaan cuma sebagai bagian dicetak, mau yang menangani bagian cetak. Padahal ada yang lebih bagus lagi tuh pastinya, misalnya bagian desain. Itu biasanya derajatnya agak berbeda. Kalau kalian nanti akan rasakan di dunia industri nanti, masa kita cuma di sini terus. Nah, tapi kalaupun sudah ada pemikiran hal yang seperti itu, berarti itu sudah menunjukkan apa? Kita sudah ada rasa bangga terhadap trompet profesi. Kita akan melakukan segala sesuatu yang sambarang-sambarang, terserah apa kita. Jadi profesionalitas kita menurun di situ. Atau bisa jadi tidak ada. Karena diri kita sendiri sudah tidak merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Atau sudah tidak cinta lagi terhadap apa yang kita lakukan. Begitu. Misalnya kalian suka terhadap sesuatu, tapi apa yang kalian suka itu kalian tidak lakukan dengan benar, atau tidak lakukan dengan seturut apa yang ada. Bisa jadi kalian cuma sekedar yang penting status saja seperti itu, tapi tidak melakukan yang terbaik. Nah, itu sama juga dengan hal ini. Maka bangkitkanlah dulu rasa kebanggaan terhadap profesi kalian. Tetap terhadap apa yang nantinya kalian akan jalani. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu salah satu juga syarat di sini. Oke, berikut. Memiliki komitmen. Nah, dengan sebuah komitmen yang dimiliki, seorang profesional tidak akan begitu mudah tergoyah atau oleh bujuk rayu yang akan menghancurkan nilai-nilai profesionalitasnya. Komitmen atau janji terhadap diri sendiri. Misalnya, kita pasti akan selalu membuat yang paling bagus. Kalau itu sudah tertanam dalam hati kita, atau mungkin begini, tapi komitmen, misalnya ketika ada satu proyek, kita harus langsung kerjakan di situ. Misalnya contoh ada tugas. Ini saya kasih contoh yang bukti nyata di kehidupan sekolah. Ada tugas. Komitmen yang kita ambil adalah ketika ada tugas, kita langsung kerjakan dan selesai. Nah, ketika komitmen kita kurang stabil, kayak ini tadi yang dikatakan, ketika orang ada komitmen, orang yang akan tergoda dengan hal-hal yang lain. Misalnya contoh, ternyata aku ada tugas hari ini. Oke, cuma ada sibuk dengan aktivitas yang lain, misalnya kalian main game atau yang aktivitas yang di luar dari hal itu. Akhirnya komitmen kalian yang mungkin bilang, oh kita mesti bikin ini hari, selesai hari ini. Cuma karena itu akhirnya tergoyah itu. Berarti kalian belum pegang teguh komitmen kalian. Kalau kalian pegang teguh atau kalian memang sebuah komitmen ke diri sendiri, berjanji terhadap diri sendiri untuk melakukan itu, yang jelas apapun yang akan mengganggu kalian itu tidak akan tergoyah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi komitmen yang telah dipilih dan dimiliki oleh seorang profesional akan tetap dipegang teguh beserta nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Itu arti komitmen. Jadi ini juga menjadi satu syarat ketika kalian ingin menjadi seorang profesional. Oke, apalagi yang nantinya akan kita seperti itu. Nah, jadi ada 7 bagian yang sangat penting yang kita harus miliki, yang kalian harus miliki. Ser juga harus miliki seperti itu. Bukan cuma kalian juga sih. Siapapun yang bergerak di bidang profesi apapun itu, profesi sebagai guru yang ser,
profesi kalian nantinya ke depan. Mungkin ada yang jadi desain grafis, ada yang mungkin dari master editing, atau ada yang bagian ingin mungkin cita-cita, oh kita mau bikin percetakan sendiri. Visi kalian itu, mungkin ada visi kalian, oh kita mungkin percetakan sendiri. Karena kalau mau dilihat, besar sekali pendapatan kalau kalian memang ingin sudah ada visi seperti itu, sudah melihat bahwa nanti akan memenuhi kebutuhan kehidupan kalian, bisa untuk hal itu. Asal kalian memang betul-betul visi kalian bisa dicapai dengan memenuhi beberapa karakter-karakter atau syarat-syarat yang ada di sini. Itu pasti akan terwujud. Nah, saya mau kasih gambaran begini. Coba nih bayangkan, di percetakan. Tuh, ini saya kasih contoh. Semoga bisa menjadi terinspirasi ke kalian. Hari-hari pasti ada orang mencetak. Mau dia orang mati, orang kawin, orang apalagi ulang tahun, atau mungkin di rumah makan mau bikin DP menu-menu, ataupun ada punya segala sesuatu. Pasti membutuhkan cetakan. Tuh. Nah, coba nih bayangkan, di satu percetakan itu, di satu hari, taruhlah, kalau siapa yang biasa cetak baliho di sini atau cetak apapun itu, coba lihat, pasti kalau saya tahu sih 40.000 atau 35.000, ada yang 30.000 untuk satu baliho dengan ukuran 1x1, itu 1x1. Bagaimana kalau dia ukuran 3x1? Kebanyakan sih kalau banyak orang bikin 3x1 atau bikin X banner atau yang lainnya. Itu ada di satu hari. Ini bicara soal bisnis ya. Soal bicara bisnis, tapi kalaupun ada yang nanti ke depan sudah berpikir demikian, baguslah untuk hal itu. Siapa tahu kalian bisa buka sendiri, karena tujuan juga ada SMK juga, bukan cuma sebagai pekerja, tapi bisa membuka pekerjaan for orang lain. Nah, jadi itu. Coba dibayangkan, perhitungkan DP apa semua, begitu banyak yang bisa dihasilkan dalam satu hari, tentunya. Tapi tentunya semua itu harus ada usaha dan kerja keras sebelumnya. Apakah modal dan sebagainya itu kalian bisa temui di mata pelajaran PKK, prakarya dan kewirausahaan. Tapi sebenarnya ada hubungan dengan hal ini. Ada hubungan dengan mata pelajaran yang lain, terlebih khusus mata pelajaran yang bergerak di bidang produktif. Yaitu salah satu di sini desain grafis percetakan. Yang nantinya kalian akan menjadi orang-orang yang bergerak di bidang desain grafis di dunia percetakan, seperti itu. Nah, itu sudah bisa bangun visi kalian ke depan, menjadi apa untuk ini. Ada di SMK, kenapa pilih SMK? Kenapa tidak pilih SMA? Pasti ada maksudnya tuh di situ. Nah, kalaupun motivasi kalian pertama itu masih keliru dan masih buram, belum jelas, maka disinilah untuk bisa menentukan visi yang tepat. Atau motivasinya sudah mulai dibangun untuk hal itu. Belum terlambat sih untuk hal itu. Nah, nanti belum bisa dirasakan sekarang, mungkin tahun depan, mungkin bisa dirasakan 5 tahun ke depan, baru kalian bisa rasakan, oh ternyata seperti ini ya. Ketika mungkin mengikuti dengan apa yang kita harus ikuti, pelajaran diikuti dengan baik, memotivasi diri sendiri, menjadi seorang profesional seperti ini, melakukan syarat-syarat seperti ini, menguasai pekerjaan, memiliki loyalitas, memiliki integritas, mampu bekerja sama, memiliki visi yang jelas, memiliki kebanggaan, dan memiliki komitmen. Nah, ketiga ketujuh hal ini, 7 syarat ini, ada ke kalian, saya yakin sih sebenarnya, pasti apa yang kalian impikan ke depan, itu pasti akan terwujud. Semua orang sukses, itu tidak semua itu lahir begitu saja dan langsung ada. Dia pasti dari bawah dulu. Dari bawah dulu, dengan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Tentunya dengan memenuhi syarat-syarat yang tadi. Nah, ini mungkin jadi pesan kalian, sekaligus pembelajaran kita saat ini untuk sebenarnya pembelajaran yang serbahas ini untuk memotivasi kalian, karena akan percuma
Misalnya Sir kasih materi tentang tutorial bagaimana penggunaan Adobe Illustrator, nantinya ke depan pakai Adobe Photoshop, karena di tengah semester ke depan kita akan masuk ke bitmap. Kalau ini masih bergerak di aplikasi vektor, ke depan ke bitmap. Nah, dan mulai minggu depan kita akan susun karena mungkin serasa dengan tutorial yang saya berikan cuma sekedar di rumah, kalian hanya di rumah juga, dan saya juga kurang tahu apakah kalian, dan juga di sini kan tidak semua ada perangkat aplikasi komputer. Makanya berikut mulai minggu depan saya akan atur penjadwalannya. Jadi kita akan lakukan di sekolah, tapi tidak semua. Tidak semua, yang lain mungkin mengamati saja dari rumah, nanti saya akan buka roomnya atau bagaimana. Itu yang jelasnya DP teknis nanti mungkin besok, atau mungkin nanti akan saya sampaikan lewat grup PA atau di aplikasi Story Class Dojo. Tapi yang jelas akan dilakukan seperti itu, supaya kalian bisa menguasai juga penggunaan aplikasi. Karena kalau cuma sekedar tutorial kan kalian kebanyakan cuma menonton saja atau melihat. Kalaupun ada komputer di rumah, itu bisa kalian langsung coba atau lakukan. Nah, itu lebih baik lagi tentunya. Tapi kalau cuma sekedar nonton, habis itu kan pasti ada ya faktor kelupaan. Ya, gimana kan itu? Tapi kalau kita nonton-nonton terus, nah itu pasti akan teringat kembali terus. Asal kita sudah ada tujuan kita sih, seperti itu. Kembali lagi ke topik kita sebelumnya tadi. Semua kembali ke topik tadi. Kalau dari ketujuh syarat itu tidak ada ke kalian, berarti apa yang kita lakukan saat ini, pertemuan kelas online saat ini, nihil. Percuma untuk hal itu. Makanya, saya juga memacu kalian untuk melakukan yang sama, karena ini juga yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan itu juga bisa dirasakan oleh kalian juga. Ketika kalian berpegang teguh, memiliki integritas, sama yang di sini juga, saya bilang, memiliki integritas, pegang apa yang kalian menjadi visi kalian, pasti semua itu akan terwujud. Oke, mungkin itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan untuk materi ini. Untuk yang berikutnya ke depan, yang ini, prinsip kerja dasar desain grafis, itu nanti akan dibahas besok hari, karena pertemuan kita masih ada besok hari. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang sudah hadir saat ini ada Brian juga, Nathan, Charlie yang belum aktifkan kamera, silakan aktifkan kamera. Nah, bisa ada juga di besok hari, supaya tidak ketinggalan apa yang menjadi topik pembahasan kita di saat ini. Jadi, Zoom juga sudah saya ingat di sini. Tinggal 10 menit. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi saya berharap apa yang menjadi pembahasan ini tidak berlalu begitu saja, dan jangan lupa selesai pembelajaran ini ada catatan yang harus jadi portofolio kalian. Kalau kalian merasa bangga untuk hal itu, pasti kalian melakukan. Tapi kalau di situ kalian tidak rasa ada itu, nah, itu sudah memunculkan nilai-nilai yang merusak profesionalitas. Makanya perlulah dibangun atau perlulah dilatih, karena itu butuh latihan. Perlu dibuat jadi kebiasaan supaya itu bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti ke depan, ke 5 tahun ke depan. Oke, kita akan foto bersama di sini. Akan atur dulu. Karena ini butuh pengaturan yang banyak. Karena Sir juga di sini pakai beberapa aplikasi sebagai pengontrolan untuk kelas kita, supaya dapat tampilan yang terbaik. Karena itu salah satu tujuannya Sir, yang Sir pegang, komitmennya Sir. Karena Sir juga sebagai orang yang, apa ya kamu bilang, perfeksionis untuk hal segala sesuatu.
Makanya jangan aja buat asal-asal. Karena orang dituntut untuk hal itu supaya menjadi, oh ini profesionalitas yang orang jalani dari profesi kita. Oke, ambil posisi sebaik mungkin. Berhadapan dengan kamera tentunya. Sorry. 3, 2, kasih jempol. 1. Oke, jadi demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Nanti kita jumpa lagi di besok hari, tentunya jam yang agak berbeda, karena ini adalah jam yang mungkin jam ke-6 sampai ke-10 yang survei mata pelajaran. Besok kurang dilihat di situ dari jadwal kalian tentunya. Dan berharap kalau boleh sebelum jam yang ditentukan sudah ada. Karena biasanya ada 5 menit untuk waktu senggang untuk kalian bisa masuk, yang saya buat juga di situ. Supaya pas saat pergantian itu atau habis waktu countdown-nya, kita langsung mulai ke topik pembahasan kita. Oke, jangan lupa mengisi absen di grup kelas, mengisi catatan, supaya dapat poin, karena sistem penilaian SER adalah sistem penilaian poin di aplikasi kelas 7 kita. Nanti untuk link rekamannya, itu nanti bisa lihat di story, tapi menunggu waktu, karena SER juga pasti akan upload di YouTube. YouTube dulu, baru linknya serta di situ. Nah, ketika kalian nonton di YouTube juga, jangan lupa untuk menuliskan nama kalian, supaya kalau cuma sekedar nonton tidak menulis nama, itu anggap saja SER tidak tahu atau tidak menonton. Makanya perlu untuk bisa dinonton, ketika kalian menonton, tulis nama di kolom komentar. Supaya SER tahu, oh ini yang nonton. Karena ada dapat poin juga di situ. Oke, cukup sekian untuk saat ini, dan terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi. Dan oke, see you next time.